Aku Tuan Jo, mantan mafia terkejam sekota Batam. Jo! Jo! Dela? Maaf Pak, saya udah berusaha ngelarang ibu ini tapi... Nggak apa-apa, kamu boleh keluar. Siap, permisi Pak. Dia Dela, mantan kekasihku. Aku memutusinya karena nggak sengaja memergokinya selingkuh dengan pria lain. Cacingan! Jo, aku bisa jelasin Jo, aku... Desa Ceburan, kita putus. Ada perlu apa kamu kesini? Aku kesini mau minta pertanggungjawaban kamu. Tanggung jawab? Iya, kamu lihat kan ini? Ini itu anak kamu. Yakin itu anakku? Bukannya kamu sasimu, sana sini mau. Lagian kan kita dalam putus, jadi nggak mungkin itu anakku. Kurang ajar. Sakit Jo, lepasin. Kamu udah nikah Jo. Kelewatan kamu Jo. Dengar, jangan pernah kamu sentuh mukaku pakai tangan kotormu itu. Security, cepat ke sini. Iya Pak Jo. Usir betina ini dan pastiin dia jangan pernah datang ke kantor aku lagi. Siap Pak. Cepat keluar. Lepasin. Lihat aja kamu Jo, kamu bakalan nyesal. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa sih itu? Kok brutal banget gedor pintunya? Udah, kamu istirahat aja, biar Mas yang ke depan. Jo, keluar Jo. Aku tahu kamu di dalam. Kamu? Kan aku udah bilang, berhenti tuh. Aku nggak akan berhenti sampai kamu tanggung jawab bayi yang aku kandung. Mimpi, aku kan udah pernah bilang, aku gak akan sudi tanggung jawab anak harammu itu. Siapa mas? Kok lama banget? Bukan siapa-siapa kok sayang, cuman orang minta sumbangan. Pergi kamu, dan jangan pernah nampan batang hidungmu lagi. Atau kamu bakal menyesal. Mas Jo, tolong! Istriku? Sayang, kamu kenapa? Nggak tahu mas, tiba-tiba perutku mules banget. Itu apa? Sayang, air ketubanku pecah. Ayo cepat, kita ke rumah sakit sekarang. Sialan, bukannya berhasil bujuk dia, malah kena dorong. Darah. Bayi yang dibuang Dela bukanlah anaknya, melainkan putriku yang jam-jam ditukar saat di rumah sakit tanpa satu orang pun yang tahu. Astagfirullah Mbak, kenapa bayinya dibuang? Dia kan mantan pacar Pak Jo. Bukannya dia security di kantor Jo. Pasti dia ngira ini anakku dan Jo. Padahal bayi yang denganku sekarang bukanlah bayi kandungku. Karena aku menukarnya dengan bayi mantan kekasihku dan istrinya. Maafin mama ya sayang. Mama lakuin ini semuanya demi kamu. Biar kamu bisa hidup enak sama papa kamu. Astagfirullah. Maaf, akhir-akhir ini saya suka nggak sadar apa yang udah saya lakuin. Maklum, namanya juga saya baru melahirkan tanpa seorang suami. Kasian, pasti kena baby blues makanya kayak gini. Kalau gitu saya pergi dulu. Makasih ya, udah cegahin saya tadi. Ih, bisa diam nggak sih? Saat sedang tidur, tiba-tiba istriku terbangun dan panik waktu mau nyusuin bayi kami. Anak mami, bangun dulu ya. Kita mimik cucu. Astaga sayang, kenapa badan kamu biru semua? Astaga nak, badan kamu dingin banget. Mas, bangun mas. Kenapa sayang? Anak kita mas, anak kita badannya biru semua. Kok bisa? Udah, kamu tenang ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Sayang, jangan dilepas, nanti tanganmu berdarah. Pokoknya Cira mau pulang. Pulang! Anak papi kenapa? Ayo pulang. Cira bosan di rumah sakit. Setelah kejadian 15 tahun lalu, saat istriku panik karena tiba-tiba badan bayi kami membiru dan dokter mengatakan kalau... Maaf, dengan berat hati saya harus sampaikan ada kebocoran jantung pada anak bapak dan ibu. Apa? Bocor jantung? Mas,
Semenjak saat itu, anak kami sering dirawat di rumah sakit. Sayang, dengerin papi. Kamu pengen cepat sembuh kan? Katanya kamu pengen liburan ke Disneyland. Beneran, Pi? Janji? Papi nggak bohong kan? Beneran, papi nggak bohong. Tapi kamu harus rajin minum obatnya. Oke, Pi. Karena penyakitnya, aku dan istriku sangat memanjakannya. Tapi selain manja, anakku juga seorang perundung di sekolah. Seperti sekarang, aku baru saja habis menghadap kepala sekolah karena anakku yang suka merundung ke teman sekolahnya. Kita meeting 30 menit lagi. Sekarang saya on the... Kamu nggak apa-apa? Dasar bogel, berani-beraninya godain papi aku. Lihat aja, habis kamu. Mampus kau bogel. Setelah menukar bayiku, dia juga menyiksa anak kandungku. Makanya pulang bawa uang. Padahal anakku baru saja ditabrak dengan sengaja oleh Shira, putri kandungnya. Karena cemburu melihatku dan Mei di sekolah, Shira nekat menabrak Mei. Botolku. Aku pasti dimarahin mama kalau nggak bawa uang hari ini. Berhenti, atau saya telepon polisi. Dia kan istrinya Joe. Kesempatan nyiksa anaknya di depan matanya langsung. Ampun, Ma. Sakit. Halo kantor polisi, tolong kesini sekarang. Ada ibu yang nyiksa anaknya. Sial, beneran dilapor dong. Jangan ikut campur. Saya ini ibunya, jadi saya tahu gimana cara didik anak saya. Ini bukan ngedidik namanya, ini penyiksaan. Hilih, bicit. Astagfirullah, kesian banget kamu nak. Ayo ikut tante obatin ya. Maaf, tante nggak sengaja. Gak apa-apa kok tante, makasih banyak ya udah bantuin Mei. Sama-sama. Kalau boleh tahu, kamu memang seringnya disiksa ibu kamu. Mei gak tahu tante Mei salah apa. Dari kecil Mei suka dipukulin, apalagi kalau gak ngasih uang ke mama. Maksud kamu yang ngasih uang ke ibu kamu? Bukan sebaliknya? Kurang ajar. Bu macam apa dia? Harusnya tadi aku beneran lapor polisi. Ya Allah, jangan tante, kasihan mama kalau di penjara. Masya Allah, padahal sering disiksa sama ibunya. Tapi anaknya tetap khawatir sama ibunya. Gak kayak anakku Shira, makin gede makin susah diatur. Tompel anak tadi persis kayak Mas Jo. Mas, ada yang mau aku ceritain sama kamu. Ceritain apa sayang? Tadi siang, aku ketemu anak seumuran Shira. Dan dia Kenapa? Dia punya tanda lahir persis kayak kamu. Oh ya, di mana? Di jalan, nggak sengaja ketemu mau pulang. Oh iya mas, semua keluarga kamu dan keturunannya punya tanda lahir yang sama. Kok anak kita enggak ya mas? Iya juga ya. Kok aku baru sadar sekarang kalau Shira nggak ada tanda lahir kayak aku? Apa istriku selingkuh? Gak mungkin, aku nggak boleh suzon. Kamu kenapa mas? Aku nggak apa-apa. Permisi om, ini menunya. Kamu kerja di sini? Iya om, saya part time di sini. Minta uang. Mei gak ada uang mah. Nggak ada uang. Terus ngapain kerja kalau nggak bisa ngasilin uang? Tolol. Mah, Mei mohon, kalau mau marah nanti aja, nggak enak dilihat customer. Nanti Mei. Dela. Dia siapanya anak itu? Kamu gak apa-apa? Perempuan tadi siapanya kamu? Dia mamaku om. Mama. Tompel itu, jangan-jangan dia... Manusia memang gak pernah berubah. Dia masih sering melayani pria hidung belang. Tapi gak cuma itu. Seolah tak cukup menukar dan menyiksa putriku, dia juga berencana untuk menubal anakku untuk pesugihannya. Apa kamu siap dengan syaratnya? Siap bah, asalkan saya bisa kaya. Saya akan menumbalkan anakmu. Gimana? Apa kamu sanggup? Si kurcaci kan bukan anak kandungku, so gak masalah kalau dijadiin tumbal. Saya sanggup bah. Sakit. Perutku kenapa? Sakit. Shira!
Syira, bangun nak. Cepat telepon ambulan. Sudah seminggu Syira tak sadarkan diri dan bahkan penyakitnya pun bertambah. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Apa ada perkembangan? Mohon maaf, karena sampai saat ini belum ada perkembangan. Dan juga, liver Ananda Syira sudah tidak berfungsi dan diperlukan transplantasi hati secepatnya. Astaga sayang. Cepat bawa dia ke IGD. Mohon maaf, golongan darah bapak dan istri tidak ada yang cocok dengan Ananda Syira. Jadi sudah dipastikan tidak bisa menjadi pendonor. Apa? Gak ada yang cocok? Betul. Kalau boleh tahu, apakah Ananda Syira itu ada adopsi bapak dan ibu? Syira anak kandung kami. Aku pun meminta dokter untuk melakukan tes DNA terhadap aku dan juga istriku untuk memastikan apakah Syira benar anak kami. Kode blue. Mohon untuk segera ke ruangan PPAP 02. Kode blue. PPAP 02? Itu kan kamar anakku. Masa sakit kawan. Ini bukan pertama kalinya Syira mengalami serangan jantung. Permisi Pak, ada surat dari rumah sakit. Oh iya, makasih ya Pak. Sama-sama Pak, permisi. Jadi Syira bukan anakku. Kok bisa? Aku pun menyuruh anak buahku untuk mencari rekaman CCTV 15 tahun hari di mana istriku melahirkan. Ayo Bu, sedikit lagi. Rambut dedeknya udah kelihatan. Ayo Bu. 1, 2. Awalnya aku sempat curiga bahwa istriku melahirkan anak hasil perselingkuhannya. Ternyata dugaanku salah. Selamat ya Bu, putri Anda sehat tidak kurang apapun. Dan ternyata dugaanku salah. Istriku tidak pernah selingkuh, melainkan putri kami sengaja ditukar oleh mantannya. Aku pun emosi dan langsung mendatangi mantanku dan menamparnya. Darah, udah gila kamu ya. Apa maksud kamu nampar aku, ha? Lihat aja, aku bakalan laporin kamu ke polisi. Silakan aja. Karena aku juga bakal laporin kamu ke polisi. Karena kamu udah nuker anakku. Gawat, kenapa dia bisa tahu? Kenapa kaget? Aku pastiin kamu bakal membusuk di penjara. Oh iya, aku nggak takut karena Tumbal. Kurang ajar. kenapa diam? Tampar nih, tampar. Nggak berani. Lemah. Dasar cewek ular. Berani-berani dia membeli anakku. Aku harus cepat namatin dia. Bah, buat sesegera mungkin saya kaya. Gampang. Tapi apa kamu siap kehilangan anak kamu? Siap, Bah. Pokoknya buat saya kaya secepatnya. Oke, saya bakal kabulin permintaanmu. Cepat bawa anak dalam foto itu ke rumah saya secepatnya. Permisi Pak, maaf mengganggu. Ada apa? Barusan asisten Bapak dapat kabar dari istri Bapak kalau anak Bapak kritis. Kritis? Ternyata penyebab kritis Syira bukan karena penyakitnya, tapi efek dari guna-guna ibu kandungnya sendiri. Kenapa berhenti, Dok? Anak saya nggak kenapa-kenapa kan? Mohon maaf, Ananda Syira tidak bisa diselamatkan. Apa? Gak mungkin. Anakku gak mungkin meninggal. Syira, bangun dah. Jangan tinggalin Mama. Walaupun akhirnya aku tahu kalau Syira bukanlah anak kandungku, kasih sayangku tetaplah seperti sebelumnya, bahkan tidak pernah berkurang sedikit pun. Dasar dukun gadungan. Apa maksud kamu? Dasar nggak becus. Kenapa malah anak yang lain yang mati? Bukannya anak sialan itu. Anak yang lain? Tunggu. Apa yang kamu tumbalin itu bukan anak kandungmu? Ya bukanlah. Gila aja saya numbalin anak saya sendiri. Dasar bodoh. Di mana-mana, tumbal itu harus kerabat terdekat atau punya ikatan darah. Jadi maksud Mbah, nggak mungkin anakku kena tumbal. Mbah masih bercanda kan? Syira, kenapa cepet banget kamu ninggalin Mami dah? Mami belum siap ditinggalin kamu dah.
Sayang, ada hal penting yang pengen aku omongin sama kamu. Penting apa, Mas? Sebenarnya Syira bukan anak kandung kita. Dia dititipkan di rumah sakit dengan bayi lain. Apa? Jadi selama ini kita bukan ngerawat anak kita, Mas? Terus di mana anak kandung kita, Mas? Di mana? Kamu yang sabar ya, Mas janji. Mas bakal bawa pulang anak kita secepatnya. Bangun anak haram. Mama, kenapa Mei diikat? Mami salah apa? Salah kamu karena kamu anak saya jadi mati. Maksud Mama, Mei bukan anak Mama. Terus Mei? Karena anak aku udah mati, jadi kamu juga harus mati. Jo, Kamu gak lupa kan siapa aku? Mantan mafia paling kejam di kota Batam. maaf Jo, aku hilang, aku gelap mata. Tutup mulut busukmu itu. Gara-gara kamu, aku dan istriku terpisah sama anakku selama belasan tahun. Dan selama itu juga, kamu menyiksa anakku. Jadi bener, selama ini Mei bukan anak kandung Mama. Pantesan aja Mei ngerasa gak pernah disayang. Dan sekarang, kau rasakan siksaan yang sebelumnya. Telah ditemukan mayat wanita tanpa identitas di sebuah hutan dengan sangat mengenaskan dan mata hancur seolah bekas tembakan. Sekian info dari saya, terima kasih. Akhirnya keluargaku bisa kembali utuh dan menjalani hari-hari dengan sukacita, layaknya film yang berakhir bahagia.